Shalom dan selamat sore semuanya. Berjumpa lagi bersama saya Anneke Mofu dan pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup dalam kemenangan. Ya, pasti setiap orang ingin bisa mengalami kemenangan dalam berbagai area kehidupannya. Tapi pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang bernama Naaman, ya, di Dua Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14, ya. Kita akan sama-sama belajar dari Dua Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14, ya. Hidup dalam kemenangan. Di Dua Raja-Raja 5 ayat 1 dikatakan, Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan memberikan hal yang luar biasa bagi Naaman. Di sini terlihat jelas Tuhan memberikan kepada orang Aram kemenangan melalui Naaman. Tuhan memakai kehidupan Naaman sehingga Naaman menjadi seseorang yang terpandang dan sangat disayangi oleh Raja Aram, yaitu tuannya. Dan dikatakan, tetapi dia itu sakit kusta. Naaman menang dalam banyak hal, tetapi dia belum menang dalam area sakit penyakitnya, yaitu kusta. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat 1 ini kita dapat belajar dalam kehidupan juga, dalam kehidupan kita juga yang membuat kita berhasil bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi itu semua karena Tuhan yang kita punya. Kita ada saat ini, kita dipandang orang, kita disayangi oleh orang lain, itu semua karena Tuhan. Tetapi kadang ada area-area dalam kehidupan kita, area-area tertentu yang kita melihatnya bahwa kita belum menang dalam area itu. Mungkin dalam pekerjaan kita memperoleh kemenangan, keberhasilan. Dalam hal karir, dalam hal ekonomi, kita boleh memiliki kemenangan dalam area tersebut. Tapi mungkin kita memiliki hal-hal yang belum menang. Mungkin dirasa sakit penyakit yang kita alami saat ini, atau hubungan dengan keluarga yang butuh pemulihan. Mungkin kita merasa ada satu titik atau satu area yang kita merasa belum mengalami kemenangan. Ya, jadi dari Dua Raja-Raja 5 ayat 1 ini kita bisa belajar bahwa Tuhan yang memberi kemenangan dalam banyak hal di dalam kehidupan kita, dalam semua hal. Dalam kehidupan kita, Tuhan yang memberi kita kemenangan. Tapi tadi dikatakan, tapi Naaman sakit kusta. Ya, mungkin ada area-area tertentu yang kita ngerasa, kok rasanya kita belum menang sih di area ini. Nah, kita sama-sama belajar lagi ya. Sama-sama belajar dari Dua Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14 ini ya. Tadi Tuhan yang memberi kemenangan kepada Naaman ya. Jadi saat dalam banyak area kita merasa berhasil, namun ada area-area tertentu yang rasanya kita belum berhasil, ada area yang rasanya masih kurang. Ingat satu hal, bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Amin. Amin. Ya, Tuhan selalu punya banyak cara untuk menolong kita. Kita belajar selanjutnya dari Dua Raja-Raja 5 ayat 2. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan, seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Ayat 3, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya,
Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, ya tadi kepada Raja Aram itu, katanya begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Ya, jadi di 2 Raja-Raja 5 ayat 2 kita sama-sama belajar. Jadi saat berperang dengan orang Israel ya, orang Aram menang dan membawa seorang anak perempuan dari negeri Israel dan dijadikan pelayan ya untuk membantu istri Naaman ya, dipekerjakan untuk membantu istri Naaman. Di ayat 3 dan 4 dikatakan yang luar biasanya adalah walaupun Naaman seorang terpandang, seseorang yang memiliki kehebatan, dikatakan sebagai seorang panglima, namun ia memiliki kerendahan hati. Di mana letak kerendahan hati Naaman? Naaman mau mendengar, Naaman mau belajar dari asisten rumah tangganya, ya, dari pelayan istrinya, ya. Ia mau dengar nih dari budak istrinya. Apa yang dikatakan budak, dia mau memiliki kerendahan hati untuk mau mendengar. Di sini kita belajar, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, bahwa jangan menganggap remeh atau menganggap rendah orang lain, walaupun mungkin itu orang tersebut itu pendidikannya lebih rendah dari kita, atau mungkin hanya asisten rumah tangga kita, atau mungkin hanya orang yang jauh ya, misalnya jenjang karirnya dari kita gitu. Jangan menganggap diri lebih hebat lalu tidak mau lagi mendengar perkataan orang lain ya. Tetaplah rendah hati. Ya, tetaplah rendah hati Bapak Ibu Saudara ya. Jadi yang kedua Bapak Ibu Saudara ya, untuk kita hidup dalam kemenangan, yang pertama kita menyadari bahwa kita boleh mengalami kemenangan-kemenangan itu karena Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Yang kedua, kita hidup di dalam kemenangan. Yang kedua, kita harus rendah hati supaya kita hidup di dalam kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan. Ya, kita harus rendah hati. Rendah hati ini adalah orang yang terus mau belajar dan mau menghargai sesamanya, tidak sombong, tidak merasa diri paling wow. Ya, tapi kita menghargai sesama kita. Kita mau terus belajar, kita mau terus mendengar ya. Dan di 2 Raja-Raja 5 ayat 5, bentar saya geserkan video saya. Ya. Di 2 Raja-Raja 5 ayat 5 supaya tulisannya terbaca ya. Jadi video saya harus bergeser. Di 2 Raja-Raja 5 ayat 5 dikatakan, maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Wow, ini banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau misalnya kita hitung-hitung, di sini ada hitungannya. 1 talenta itu sama dengan 34 kilogram, ya. 10 talenta perak dikali 34 kilogram sama dengan 340 kilogram perak. Itu banyak ya Bapak Ibu Saudara. Harga perak ya 29 Juli 2021 adalah 11.900. Nah, kalau dikali 340 kilogram ya sama dengan 4,5 M, 4,5 miliar ya. Mungkin kalau sekarang tahun 2022 ya, per Oktober 2022 pasti harganya udah naik lagi nih, harga perak tersebut ya. Jadi ini eh, kalau misalnya kita hitung-hitungan sekarang itu sebanyak 4,5 M ya. Dan ini adalah jumlah yang sangat banyak. Bukan hanya perak yang dibawa ya, 10 talenta perak katanya.
dan 6.000 shikal emas. Wow, satu shikal emas sama dengan 11,4 gram. Nah, 6.000 shikal emas sama dengan 68,4 kilogram. Harga emas 29 Juli 2021 sama dengan 855.000 kali 68,4 kilogram, sekitar 58 miliar ya. Saya belum ubah ke tahun ini ya, ke tahun 2022. Ini masih catatan khotbah saya di tahun 2021 ya. 29 Juli 2021 ya. Sekarang saya mau sharingkan, mau bagikan nanti Bapak Ibu Saudara saat mendengar khotbah ini mungkin bisa lagi searching tahun 2022 ya. Pasti harganya lebih naik lagi, apalagi emas lagi tinggi-tingginya ya, lagi naik ya. Nah, jadi harga emas ya, jadi sekitar 58 M ya. Ini tahun 2021. Tadi 4,5 M perak, emasnya 5,58 M sekitar ya. Jadi yang di bawah berkisar 4,5 M ditambah 58 M sama dengan 62,5 M ditambah 10 potong pakaian. 10 potong pakaian ya. 62,5 M ya. Ini per tanggal 2021 ya, 2022. Sekarang per Oktober pasti harganya udah semakin tinggi ya. Nah, eh, kadang saya merasa ya, kadang kita ngerasa apa yang kita punya adalah milik kita ya. Kadang kita ngerasa apa yang kita punya adalah milik kita. Tetapi dari kisah ini saya diingatkan kembali bahwa bila kita sukses, bila kita menjadi orang terpandang, ya, bila kita berhasil, itu pun semua karena Tuhan. Dan segala harta kekayaan yang ada pada kita adalah punya Tuhan. Naaman mencontohkan hal yang sangat amazing, sangat luar biasa ya. Hal yang sangat luar biasa dalam memberi persembahan ya. Mari belajar untuk memberi Bapak Ibu Saudara ya, belajar untuk membawa persembahan dengan luar biasa ya. Saat Tuhan bilang lepaskan, ayo kita belajar taat untuk melepaskan ya. Saat Tuhan menggerakkan hati kita untuk memberi ya, kita belajar untuk memberi ya. Kadang kita merasa, ah Tuhan ini yang ada padaku punya kita. Tapi Naaman membawa persembahan ya dengan sangat luar biasanya ya untuk dia persembahkan kepada nabi yang akan menyembuhkannya ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita kadang kita merasa, aduh Tuhan, apa yang aku punya milik milik saya nih. Tapi pada sore hari ini ya, kita sama-sama belajar bahwa kita menyadari apa yang kita punya adalah semua punya Tuhan. Kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi bendahara-bendaharanya, untuk menjaga apa yang Tuhan percayakan pada kita. Dan saat Tuhan bilang lepaskan, ya kita belajar untuk melepaskan. Kita percaya bahwa Tuhan yang memberi apa yang ada pada kita. Saat Tuhan mau kita melepaskan apa yang kita punya, percayalah bahwa Tuhan gak akan membiarkan kita hidup kekurangan. Tuhan pasti selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan. Ya. Jadi dari sini kita belajar Bapak Ibu Saudara dari kisah Naaman ini ya, kita sama-sama untuk belajar mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, yang ketiga jadi mempersembahkan yang terbaik ya. Mempersembahkan yang terbaik. Jadi hidup dalam kemenangan yang pertama tadi kita menyadari bahwa kemenangan itu adalah Tuhan yang memberikan kepada kita ya. Yang kedua, kita hidup dalam kemenangan adalah kita rendah hati, selalu mau belajar ya untuk bisa hidup di dalam kemenangan yang Tuhan berikan. Yang ketiga, untuk kita hidup di dalam kemenangan adalah kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, kita enggak terikat oleh harta kekayaan yang ada, tetapi kita menyadari bahwa semua yang kita punya adalah milik Tuhan. Jadi, untuk hidup dalam kemenangan, yang ketiga adalah mempersembahkan yang terbaik.
Ya, saya pindahkan lagi foto saya. Mana ya? Sini deh. Biar kita bisa baca ayatnya ya secara jelas. Ayat 6, ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah. Jadi ini surat uh, dari raja ya, dari tuannya Naaman yang dibawa oleh Naaman untuk disampaikan kepada Raja Israel ya. Jadi ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Ayat 7, segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakanlah pakaiannya serta berkata, Allahku, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Jadi Raja Israel bingung nih terima surat. Lalu dia bilang, Allah ke aku sehingga aku mematikan dan menghidupkan orang gitu ya. Supaya kusembuhkan orang ini dari penyakit kustanya. Jadi Raja Israel ini berpikir, oh ini Raja ini cari gara-gara nih sama aku gitu ya. Makanya dibilang perhatikanlah dan lihatlah katanya. Ia mencari gara-gara terhadap aku ya. Di sini kita lihat bahwa walaupun sudah memberi yang terbaik, sudah membawa yang terbaik ya, Naaman sudah membawa yang terbaik gitu ya, membawa persembahan yang tadi kita sudah hitung-hitung sekitar 64 eman lebih seperti itu ya di tahun 2021 ya kalau misalnya dikali-kalikan gitu ya. Tapi sudah memberi yang terbaik gitu ya. Namun tidak menjamin bahwa hidup tanpa ada masalah ya. Tidak menjamin bahwa hidup akan tanpa masalah. Tetapi percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Jadi jangan cepat-cepat kutuki proses. Aduh ini sedang proses begini kok yang diharapkan apa tapi yang terjadi kok seperti apa ya. Jadi jangan pernah kutuki proses karena kita belum tahu hasil akhirnya. Jangan pernah benci proses kehidupan kita karena kita belum tahu hasil akhirnya. Kita belum lihat hasil akhirnya. Ya, jadi tetaplah percaya bahwa segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Jangan pernah menyerah, jangan takut akan masalah karena kita memiliki Tuhan yang besar. Amin. Ya, di dua Raja-Raja 5, kita tutup dulu videonya supaya bisa terbaca ayatnya. Dua Raja-Raja 5 ayat 8, 9, 10, 11, 12 ya. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ya, saya menunjukkan kembali video saya karena kita sudah membaca ayatnya. Ya, jadi Naaman berniat berjumpa Elisa. Ya, tapi Elisa tidak menemuinya. Tapi Elisa menyuruh seorang suruhannya untuk bertemu dengan Naaman. Ya, Naaman memiliki pemikirannya sendiri. Tetapi Tuhan punya cara sendiri untuk menyembuhkan Naaman. Naaman berpikir, aduh harusnya kalau misalnya saya ke tempat Elisa, Elisa keluar lalu
di tempat kusta itu dia menyembuhkan saya sambil memanggil-manggil nama Tuhan Allahnya gitu. Naaman punya pemikiran sendiri tentang kesembuhannya, tetapi Allah juga punya caranya sendiri untuk menyembuhkan Naaman ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang semua yang terjadi tidak sesuai dengan pikiran kita, tetapi percayalah Tuhan memberikan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Amin. Ya, jadi kadang kita ingin sembuh dengan caranya kita, dengan pemikiran kita, tapi di sini kita lihat Tuhan punya cara tersendiri untuk kesembuhan Naaman ya. Jangan paksakan Tuhan untuk mengikuti caranya kita, jangan memaksakan Tuhan untuk mengikuti maunya kita, tetapi biarlah kita belajar ya, biarlah kita belajar takluk kepada kehendak Tuhan. Belajar mengikuti jalannya Tuhan karena Tuhan yang lebih tahu yang terbaik untuk kita. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Di ayat ke-13, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ayat 14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya, kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya yang diminta Elisa itu mudah. Tetapi pikiran Naamanlah yang membuatnya sulit. Seandainya gitu. Padahal Elisa mintanya mudah ya. Cuma suruh mencelupkan tubuhnya ke dalam sungai. Seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita juga Tuhan itu membuat hidup kita itu mudah. Hanya pola pikir kita kadang yang membuatnya menjadi sulit karena kita mempunyai pemikiran-pemikiran sendiri seandainya begini gitu. Tetapi ya Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa belajar bahwa ikut Tuhan itu nurut baik-baik. Ikut Tuhan itu dengar, udah dengar baru nurut baik-baik karena Tuhan tahu yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Ya, jangan merasa bahwa kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita sudah melayani Tuhan, terus kita mau Tuhan yang mengikuti apa maunya kita. Tetapi biarlah kita belajar untuk mengikuti apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Karena yang jadi Tuhan tetaplah Tuhan ya, bukan kita ya. Kita adalah hambanya, anak-anak yang dikasihinya. Jadi biarlah kita ikut Tuhan itu dengar dan nurut baik-baik akan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, jadi hidup di dalam kemenangan. Ya, saya geserkan lagi. Hidup dalam kemenangan pada sore hari ini ya, kita sudah sama-sama belajar ya dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14 ya, hidup dalam kemenangan. Yang pertama, Tuhan yang memberikan kemenangan. Jadi saat kita hidup dalam kemenangan, kita menyadari bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita bisa, bila kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang menang, itu pertama karena Tuhan yang memberikan kemenangan itu kepada kita. Amin. Yang kedua, untuk hidup dalam kemenangan, biarlah kita selalu rendah hati. Kita selalu mau belajar, selalu mau mendengar ya. Masukan-masukan, nasihat-nasihat yang baik. Ya, kita mau rendah hati, nggak memandang orang dari pendidikannya, nggak memandang orang dari pekerjaannya, tetapi kita memandang bahwa setiap orang adalah pribadi-pribadi yang berharga. Dan yang ketiga, hidup dalam kemenangan adalah mempersembahkan yang terbaik. Kita harus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Ya. Dan yang keempat, untuk hidup dalam kemenangan, ikut Tuhan itu dengar dan nurut baik-baik. Ya, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita renungkan dan pelajari bersama-sama. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memerdekakan kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.